Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Forisitnia dengan NIM 0022210028. Di dalam video ini saya akan membahas tentang perpajakan, yaitu yang pertama tentang teori pemungutan pajak, lalu yang kedua yaitu tentang asas pemungutan pajak, lalu yang ketiga tentang stelsel pajak, yang keempat pembagian pajak dan cara pemungutan pajak, lalu yang keenam adalah jenis-jenis tarif pajak, dan yang terakhir adalah pajak subjektif dan juga objektif. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama adalah asuransi, yang kedua adalah kepentingan, lalu yang ketiga adalah gaya pikul, lalu yang keempat adalah bakti, dan yang kelima adalah daya beli. Nah, untuk asuransi, menurut teori asuransi, itu diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Lalu, teori yang kedua adalah kepentingan, yang mana negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Lalu teori yang ketiga adalah teori gaya pikul, yang mana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Teori yang keempat adalah teori bakti, yang mana yang memprioritaskan untuk negara yang memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Dan teori yang kelima adalah teori daya beli, yang mana yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan pihak yang lain. Oke, untuk bahasan yang kedua adalah tentang asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada asas sumber, asas kebangsaan, dan yang ketiga adalah asas domisili. Nah, untuk asas sumber ini, yang mana negara yang menerapkan asas sumber ini itu dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh negara tersebut. Lalu yang kedua adalah asas kebangsaan, yang mana status dari kewarganegaraan dari orang atau suatu badan usaha yang memperoleh penghasilan. Lalu yang ketiga adalah asas domisili, yaitu menjelaskan bahwa negara dapat mengenakan pajak kepada wajib pajak berdasarkan dengan tempat di mana mereka mukim atau tinggalnya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang asas pemungutan pajak, yang kita bahas selanjutnya adalah stelsel pajak. Jadi, pemungutan dapat dilakukan dengan cara stelsel pajak, yaitu yang pertama ada stelsel nyata, yang kedua ada yang namanya stelsel anggapan, dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Nah, untuk stelsel nyata, itu menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, atau untuk pajak penghasilan, maka objeknya adalah penghasilan. Lalu yang kedua adalah stelsel anggapan, yang mana menyatakan bahwa pengenaan pajak itu didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah stelsel campuran, yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Setelah kita membahas stelsel pajak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pembagian pajak. Pembagian pajak ini berdasarkan ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan dengan golongan, yang kedua berdasarkan dengan wewenang, lalu yang ketiga adalah berdasarkan dengan sifatnya. Jika berdasarkan golongan itu ada 2. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Lalu untuk pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, setelah tadi pajak berdasarkan golongan, sekarang yang akan kita bahas adalah pajak berdasarkan wewenang. Lah, untuk pajak berdasarkan wewenang ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Untuk pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya yaitu pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai, lalu ada juga pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan juga bangunan. Lalu yang kedua adalah pajak daerah, yang mana pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Selanjutnya yang kita bahas adalah pembagian pajak berdasarkan sifatnya. Jika berdasarkan sifatnya ini juga ada dua. Yang pertama ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak, yang mana dalam menentukan pajaknya harus ada alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contoh, pajak penghasilan orang pribadi. Lalu yang kedua ada pajak objektif, yang mana pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian nanti baru dicari subjeknya, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak itu dilakukan dengan sistem yang tertentu. Terdapat 3 jenis sistem dalam pemungutan pajak yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama adalah self-assessment system, lalu yang kedua adalah official assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Yang pertama yaitu tentang self-assessment system, yang mana merupakan cara pemungutan pajak yang besaran tarif pajaknya ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tentang official assessment system. Cara pemungutan ini yaitu caranya adalah pemungutan pajak yang besaran tarif pajaknya ditentukan oleh aparat perpajakan atau fiskus. Lalu cara pemungutan pajak yang ketiga yaitu withholding system, yang mana cara pemungutan pajaknya dengan mempercayakan perhitungan tarif pajak kepada pihak ketiga. Oke, setelah tadi kita membahas tentang cara pemungutan pajak, maka selanjutnya yang akan kita bahas ada tentang jenis-jenis tarif pajak. Untuk jenis-jenis tarif pajak ini ada 4. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional, yang kedua adalah tarif pajak tetap, ada juga tarif pajak progresif dan juga tarif pajak degresif. Untuk tarif pajak proporsional ini yang mana tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, maka presentasinya akan tetap sama. Contohnya adalah PPN yang presentasinya 11% dan PBB presentasinya 0,5%. Selanjutnya adalah tentang tarif pajak tetap, yang mana tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan tarif pajak, atau dalam arti tidak berubah-ubah. Contohnya yaitu bea materai dengan nilai 3.000 dan juga 6.000. Dan selanjutnya yang kita bahas adalah tentang tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak ini yang mana presentase tarifnya semakin besar itu mengikuti besaran nilai objek yang dikenakan pajak. Artinya semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Oke, semakin kita ulangi lagi. Untuk tarif pajak progresif ini maksudnya adalah semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Untuk tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarif progresif progresif, lalu yang kedua ada tarif progresif tetap, lalu yang ketiga ada tarif progresif degresif. Selanjutnya yaitu yang kita bahas adalah tentang tarif pajak degresif. Maksudnya ini, jadi tarif pajak degresif ini itu semakin kecil nilai presentasinya, maka semakin kecil jika nilai objek yang dikenakan pajak semakin besar. Atau presentase atau kata lainnya adalah presentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Untuk tarif pajak degresif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tarif degresif, yang kedua ada tarif degresif tetap, lalu yang ketiga ada tarif degresif progresif. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tarif degresif. Lalu tarif ini itu jenis tarif degresif ini itu yang penurunan presentase tarifnya itu semakin kecil. Lalu yang kedua adalah tentang tarif degresif tetap, yang mana jenis tarif ini itu yang penurunan presentasinya akan tetap. Lalu yang ketiga adalah tarif degresif progresif, yang mana jenis tarif degresif yang penurunan presentase tarifnya semakin besar. Oke, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis tarif pajak, maka yang akan kita bahas terakhir adalah tentang pajak subjektif dan pajak objektif.
Lah, untuk pajak subjektif ini itu merupakan pajak yang berpangkal pada subjeknya. Sedangkan untuk pajak objektif itu berpangkal pada objeknya. Lah, suatu pungutan itu disebut dengan pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri dari si wajib pajak. Lalu yang kedua adalah pajak objektif, yang mana pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya dari pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan oleh pajak itu sendiri. Lah, setelah kita membahas semuanya, cukup demikian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga salah pengucapan dan perilaku. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.